Halo semuanya, apa kabar saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman semuanya. Kembali lagi pada renungan pagi hari ini. Eh, Hari ini, di pagi ini, sebelum mulai aktivitas, sebaiknya kita renungan dari Tuhan Yesus terlebih dahulu yang direnungkan oleh saya. Sebaiknya renungan ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami anak-anak mudamu boleh berkumpul untuk merenungkan firman-Mu. Taruhlah hikmat-Mu di dalam hati kami, tenangkan pikiran kami, dan berbicara kepada kami. Malam hari ini, berbicara kepada kami. Pagi hari ini, biarlah kami menerima firman-Mu menjadi kompas bagi masa depan kami. Oke, teman-teman, ayat Alkitab yang aku pakai ada di Yeremia 29 ayat ke-11. Yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin kalian itu bosan ya untuk mendengarkan beberapa kata-kata, mungkin rancangan Tuhan itu terbaik, tapi kalian tuh pasti belum pernah nemu jawaban yang pasti dan jawaban yang Tuhan kok kenapa sih memberikan kamu kayak gini. Nah, kalian jangan khawatir, di judul yang hari ini adalah overthinking versus God's planning. Nah, jadi bagi anak muda zaman sekarang itu jujur kan, siapa saja sih yang nggak akan pernah overthinking, entah itu mikirin kuliah, karir, sekolah, lulus, tuntutan orang tua, hingga nanti urusan mencari pasangan hidup. Nah, dunia itu sering banget kali menuntut kita tuh untuk sukses dengan cepat, untuk berhasil dengan cepat. Sampai kadang itu kita itu pastinya kayak tertinggal dan merasa kayak I I don't do something is so special in life. Jadi kayak kita tuh nggak menggunakan sesuatu itu yang spesial di dalam hidup kita dan menghasilkan sesuatu yang kayak bisa berguna. Nah, tapi ayat yang baru kita tadi baca di Yeremia 29:11 itu adalah satu ayat paling populer di Alkitab. Tapi mari kita lihat maknanya lebih dalam. Waktu firman ini diberikan bangsa Israel, sebenarnya sedang Israel itu sedang berada di pembuangan di Babel. Terus mereka itu stres, terus tidak bebas, dan masa depannya mereka tuh kelihatan suram banget. Nah, habis itu, tapi di tengah-tengah situasi yang enggak banget, yang kayaknya mungkin not Genziable, itu justru Tuhan itu datang berkata, aku tahu rancanganku buat kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depanmu penuh harapan. Ada 3 hal singkat yang bisa kita pelajari dari pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan sudah tahu, He knows. Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan-rancangan apa. Artinya, masa depan kita tidak membuat Tuhan kaget sebelum kita bingung mau melangkah kemana. Tuhan sudah tahu duluan jalan keluarnya. Terus yang kedua, rancangannya adalah damai sejahtera. Karena kita tuh berpikir Tuhan itu hobi menghukum atau mempersulit hidup kita. Padahal blueprint asli yang Tuhan siapkan buat kita adalah kebaikan dan kedamaian. Kalau prosesnya sekarang terasa berat, itu karena Tuhan sedang membentuk karakter agar siap menerima berkatnya. Terus yang ketiga, bagian kita adalah percaya. Tugas kita bukan menjamin masa depan kita sendiri, karena kita tidak punya kuasa untuk itu. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik hari ini, lalu menyerahkan sisanya ke dalam tangan Tuhan. Nah, jadi buat kamu yang pagi hari ini lagi cemas atau overthinking atau belum tidur kalian ya, tarik nafas dalam-dalam, it's okay. Kalau kamu belum tahu masa depanmu secara detail, asalkan kamu tahu siapa yang tidak memegang masa depanmu. Tuhan tidak pernah terlambat dalam rancangannya, tidak pernah gagal. So, jadi sebelum aku tutup renungan ini, mari kita berdoa dulu.
Tuhan Yesus, terima kasih atas pengingat-Mu yang begitu indah bagi kami. Mau menyerahkan segala kekhawatiran kami, rasa overthinking kami, dan kecemasan kami tentang masa depan di dalam tangan-Mu. Bantu kami untuk tetap setia melakukan yang terbaik hari ini, baik dalam studi, pekerjaan, maupun pelayanan kami. Kami percaya masa depan kami aman di dalam rancangan dan sejahtera-Mu. Berkati setiap anak muda yang mendengar renungan ini agar mereka pulang dengan sukacita dan sejahtera yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih semuanya sudah melihat renungan ini. Jangan kalian capek-capek untuk mendengarkan renungan dari Tuhan ya. Terima kasih semua. Bye.